Balik lagi di Bukan Mata Najwa. Buka mata, buka fakta. Oke pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Cantik, modis, berkarisma, dan serta haus akan kekuasaan. Canda ya bu. Inilah dia Ibu Gubernur Jawa Selatan, Ibu Farah Solo. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih undangannya. Sama-sama Ibu. Kita loh ya, terima kasih udah disempatkan untuk hadir di sini. Oke Ibu, sebagai pemimpin atau sebagai orang yang fokus gitu di kebijakan sosial gitu, apakah udah ada langkah konkret gitu yang udah Ibu ambil atau pemerintahan Ibu ambil gitu dalam menangani no poverty atau nol kemiskinan sesuai target SDGs itu sendiri? Untuk masalah misi pemberantasan kemiskinan ya Mas ya, kami ini sudah mengeluarkan banyak sekali program-program yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan di daerah kita. Dan tentunya kami juga memakai anggaran dengan maksimal untuk mewujudkan tujuan kami itu. Dan kalau misalnya kita bicara soal kemiskinan ya, bisa dibilang daerah kita ini sudah sedikit sekali ya warga miskin, dan bisa dibilang daerah ini juga sudah maju gitu. Oke, ngomong-ngomong soal anggaran nih Bu, untuk kedepannya nih, apakah ada rencana pemotongan anggaran gitu di pemerintahan Ibu? Jangan dong, dijaga marwah kita. Nah, teman-teman, role-play tadi merupakan salah satu contoh persuasi no property, yakni persuasi dengan teknik etos, di mana pemerintah ataupun pejabat negara dan figur otoritas itu digunakan untuk meyakinkan publik bahwasannya pemerintah itu serius dalam menanggapi kemiskinan. Bagi kita yang menonton, itu terasa sangat meyakinkan, karena dari sumber yang kredibel dan berkuasa. So, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persuasi, bagaimana persuasi bekerja dalam isu kemiskinan, dan strategi komunikasi yang digunakan untuk menggerakkan masyarakat langsung, bersama kelompok 1, kita akan membahas semuanya mengenai persuasi, propaganda, dan implementasi dalam SDGs nomor 1 yaitu No Poverty. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan dari hasil roleplay yang telah kita lihat tadi. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutin bahasan gimana sih kemudian propaganda dan juga persuasi bisa menyukseskan agenda SDGs nomor 1. SDGs nomor 1 sendiri itu adalah merupakan salah satu poin dari 17 SDGs yang telah ditentukan oleh PBB untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, poin ini telah ditetapkan sejak tahun 2015 sampai tahun 2030 sebagai target pembangunan. Di mata kuliah propaganda, kita tidak hanya belajar tentang komunikasi untuk menyukseskan SDGs melalui propaganda dan juga persuasi, tapi kemudian propaganda ini dibentuk untuk menyederhanakan framing dan juga membentuk opini-opini lain, POV lain terhadap masyarakat dari pemerintah maupun LSM ataupun organisasi lainnya. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data BPS per Maret 2024, angka kemiskinan masih berada di 9,03% atau sekitar 22,22 juta jiwa. Angka ini yang menjadi dasar kenapa kampanye dan propaganda terkait SDGs Goal 1 menjadi sangat penting untuk kita pahami. Yuk kita pahami lebih lanjut di sub berikutnya. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang propaganda dalam konteks SDGs No Poverty, kita perlu memahami bahwa tidak semua propaganda itu sebuah negatif. Dalam kajian komunikasi, propaganda bisa bersifat putih, yaitu seperti pesan yang transparan, berbasis data dan juga fakta, dan bertujuan baik. Pemerintah Indonesia contohnya menggunakan berbagai teknik persuasi untuk mengkomunikasikan program pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah teknik plain folks yang menampilkan pejabat atau tokoh publik bersama masyarakat biasa untuk menciptakan kedekatan secara emosional.
Contoh nyata selain itu, kita bisa lihat dalam kampanye program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini menggunakan narasi yang sangat personal, yaitu menampilkan kisah nyata keluarga penerima manfaat dalam iklan layanan masyarakat dan media sosial Kemenkos. Ini adalah teknik testimonial yang sangat kuat secara persuasif. Selain itu juga, pemerintah menggunakan adegan setting menjadikan kemiskinan sebagai isu utama dalam pidato kenegaraan. Contoh terbaru, Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan Agustus 2024 menyebutkan program makan bergizi gratis sebagai langkah konkret mengatasi kemiskinan dan juga stunting. Ini adalah bentuk framing yang menghubungkan program spesifik dengan tujuan besar SDGs. Baik, kita sudah lihat bagaimana teknik propaganda dan persuasi digunakan. Pertanyaannya sekarang, seberapa efektif strategi komunikasi ini dalam benar-benar mengurangi angka kemiskinan? Dari posisi positif, dari studi Smear Research Institute menunjukkan bahwa PKH terbukti menurunkan tingkat kemiskinan penerima manfaat secara signifikan. Artinya, propaganda yang dikombinasikan dengan program nyata memang bisa berdampak. Namun kita juga perlu berskeptis karena ada yang namanya fenomena simbolik propaganda, di mana pesan komunikasi tengah masif dan penuh semangat, tapi realisasi program ini di lapangan tidak sejalan. Contohnya adalah PMJN 2020 sampai 2024, yang dimana untuk menurunkan tingkat kemiskinan dari 6,5% sampai 7,5% tidak tercapai. Yang menunjukkan bahwa propaganda yang kuat tanpa eksplisit, program yang solid bisa menjadi propaganda yang positif. Sebagai penutup, propaganda dan persuasi dalam konteks SDGs Goals Number 1 adalah alat yang powerful. Ia bisa membangun kesadaran, menggalang dukungan umum, dan mempercepat perubahan. Namun ia paling efektif ketika dibarengi dengan kebijakan yang hati-hati dan akuntabel.